Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Kita bertemu lagi di materi pelajaran fisika pada kompetensi dasar gaya dan gerak. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai gerak lurus. Kita akan mulai dari definisi besaran yang akan dipelajari di gerak lurus. Kita mulai dari definisi gerak. Benda dapat dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan posisi. Kemudian perpindahan. Perpindahan definisinya adalah selisih dari kedudukan akhir dengan kedudukan awal benda. Kemudian jarak. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Yang pertama di materi gerak lurus kita akan belajar yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus dan memiliki kecepatan tetap. Sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Nah, pada video tersebut ada seorang pengendara motor yang sedang mengendarai motornya dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan tetap. Secara matematis, persamaan GLB dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah laju atau kecepatan dengan satuannya meter per sekon. S adalah jarak atau perpindahan dengan satuannya meter. Dan T adalah waktu memiliki satuan sekon. Kemudian yang kedua, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan memiliki percepatan tetap. Nah, secara matematis GLBB dirumuskan dengan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Di mana V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, Vt adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. A adalah percepatan atau perlambatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Jika benda mengalami percepatan, maka nilai A-nya positif. Jika benda mengalami perlambatan, maka nilai A bertanda negatif. Nah, sekarang perhatikan ada contoh soal 1. Contoh soal 1, dalam waktu 0,5 menit, sebuah mobil menempuh jarak 150 meter. Berapa kelajuan mobil tersebut? Kita akan coba menjawab contoh soal 1 tersebut. Yang pertama kita tulis diketahui di soal waktu. Waktu memiliki lambang T sebesar 0,5 menit. Nah, waktu kita rubah ke dalam satuan sekon. 0,5 menit sama dengan 30 detik atau 30 sekon. Kemudian menempuh jarak. Jarak memiliki lambang S sebesar 150 meter. Yang ditanya berapa kelajuan mobil tersebut. Kelajuan memiliki lambang V. Nah, sekarang kita akan coba jawab. Tadi di persamaan GLB, V sama dengan
S per T. Maka V sama dengan S 150 T 30. Nah, kita hitung, maka diperoleh hasil 5. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal 1. Kita akan lanjut pada contoh soal kedua. Suatu benda bergerak lurus dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan awal tadi diberi lambang V0. Maka kita tulis V0 sama dengan 20 meter per sekon. Dan dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Percepatan diberi lambang A, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak. Berarti yang ditanya, kecepatan kita beri lambang VT, jarak diberi lambang S. Yang ditempuh pada saat tepat bergerak 5 sekon. Diketahui waktu atau T sebesar 5 sekon. Sekarang kita akan coba untuk menjawab bagian A dahulu. Ditanya VT, maka kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT sama dengan V0 20 ditambah A-nya 4 dikali T-nya 5. VT sama dengan 20, 4 dikali 5, 20. Maka VT sama dengan 40 meter per sekon. Nah, ini untuk bagian A. Sekarang untuk mencari jarak, kita gunakan persamaan E sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Kita hitung V0-nya 20 dikali T sama dengan 5 ditambah setengah dikali A 4 dikali T 5 kuadrat. Sama dengan 20 dikali 5, 100 ditambah, nah kita kalikan dahulu, 5 kuadrat 25 dikali 4, 100 dibagi 2, 50. Maka jarak yang ditempuh oleh benda tersebut sebesar 150 meter. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal 2. Materi gerak lurus yang berikutnya adalah gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak lurus jatuhnya benda dari arah vertikal. Nah, ciri-ciri benda yang mengalami jatuh bebas. Pertama, benda tersebut jatuh dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuan. Yang kedua, lintasan benda tersebut berupa garis lurus vertikal atau terletak pada sumbu Y. Yang ketiga, kecepatan awal benda sama dengan 0. Yang keempat, percepatan benda sebesar percepatan gravitasi bumi, di mana nilai A sama dengan G. Persamaan gerak jatuh bebas. VT sama dengan G dikali T. VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Dan H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Di mana VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kita pakai gunakan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat. T adalah waktu dengan satuannya sekon, dan H adalah ketinggian dengan satuannya meter. Gerak lurus yang berikutnya adalah gerak vertikal ke atas.
Gerak vertikal ke atas ini merupakan kebalikan dari gerak jatuh bebas. Ciri-ciri benda yang bergerak vertikal ke atas, yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas dengan permukaan tanah sebagai titik acuan. Lintasan benda berupa garis lurus vertikal terletak pada sumbu Y. Kemudian benda yang bergerak vertikal ke atas memiliki kecepatan awal. Artinya V0 tidak sama dengan 0. Dan kecepatan benda jika dilempar ke atas, semakin lama kecepatannya akan semakin berkurang. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau titik maksimum itu akan bernilai 0. Dan benda yang mengalami gerak vertikal ke atas, benda akan mengalami perlambatan sebesar A sama dengan negatif G. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah benda, ya. Kemudian benda tersebut dilempar ke atas dengan kecepatan V0. Ketika benda dilempar ke atas, kecepatan benda semakin lama akan semakin berkurang. Sampai suatu saat nilai kecepatan benda sama dengan 0. Jika kecepatan benda sama dengan 0, berarti benda sudah mencapai ketinggian maksimum. Persamaan pada gerak vertikal ke atas. Vt sama dengan V0 dikurang G dikali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Dan H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah kali G dikali T pangkat 2. Di mana V0 adalah kecepatan awal dengan satuannya meter per sekon. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 125 meter dari tanah dan bila diketahui gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah waktu yang diperlukan oleh benda untuk sampai di tanah. Yang kedua, berapa kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Kita tulis dahulu yang diketahui di soal. Yang pertama, ketinggian. Ketinggian itu memiliki lambang H sebesar 125 meter. Kemudian gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di soal, bagian A, waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke tanah. Waktu memiliki lambang T. Kemudian bagian B, yang ditanya kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Berarti kecepatan akhir yaitu Vt. Nah, kita akan coba untuk menjawab bagian A dahulu. Untuk mencari T, nah kita akan gunakan persamaan yang ketiga yaitu H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Diketahui H 125 sama dengan setengah dikali gravitasinya 10 dikali T pangkat 2. 125 sama dengan setengah dikali 10, 5 dikali T pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 125 per 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. Maka T sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Satuan waktu yaitu sekon. Nah, ini bagian A. Sekarang kita akan coba bagian B. Ditanya Vt, kita gunakan persamaan yang pertama. Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan gravitasi yaitu 10. T-nya tadi diketahui 5. Maka Vt sama dengan 50 meter per sekon. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal yang ketiga.
Kita akan masuk lagi pada contoh soal yang keempat. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tentukanlah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Yang kedua, tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai benda. Sekarang kita akan coba jawab. Kita tulis dahulu yang diketahui di soal. Pertama, kecepatan awal. Kecepatan awal memiliki lambang V0 sebesar 50 meter per sekon. Yang ditanya, yang ditanya waktu. Waktu itu memiliki lambang T. Nah, waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, perhatikan di sini ada kata titik tertinggi. Nah, tadi jika benda dilempar ke atas, ketika mencapai ketinggian maksimum, maka nilai VT-nya sama dengan 0. Nah, ini yang harus kalian ingat. Kemudian bagian B ditanya tinggi maksimum. Tinggi lambangnya adalah H. Sekarang kita akan coba jawab. Nah, yang pertama ditanya waktu atau T. Kita gunakan persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Untuk mencapai titik tertinggi, VT-nya bernilai 0. Sama dengan V0 bernilai 50 dikurang G. G itu gravitasi nilainya 10 dikali dengan T. Nah, min 10T saya pindahkan ke kiri, negatif akan berubah menjadi positif. 10 kali T sama dengan 50. Maka T sama dengan 50 per 10. Maka T sama dengan 5 sekon. Nah, ini jawaban untuk bagian A. Sekarang bagian B. Yang ditanya ketinggian atau H. Kita gunakan persamaan yang ketiga. H sama dengan V0 dikali T kurang setengah dikali G dikali T pangkat 2. H sama dengan V0-nya 50, T-nya tadi 5, dikurang setengah, gravitasinya 10, T-nya sama dengan 5 pangkat 2. 50 dikali 5, 250. Kurang, nah kita kalikan dulu. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 dikali 10, 250. 250 dikali setengah, 125. Maka ketinggiannya sama dengan 125 meter. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal 4. Demikianlah penjelasan materi mengenai gerak lurus dan semoga apa yang tadi Ibu sampaikan, yang Ibu jelaskan, dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Tetap semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.